Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di Analisa Teknikal dan Fundamental Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 4 Agustus 2022, hari yang cukup menarik untuk IHSG. Terlihat ada kena resisten tapi rejectnya masih belum terlalu kuat. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman saya kasih aja kalau saya ada waktu. Juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Dan satu lagi buat teman-teman yang mau gabung ke grup Telegram cuan-cuan saham publik ya. Ini yang terbuka untuk umum channelnya. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi aja untuk cuan-cuan saham publiknya. Nanti kita bakal seru-seruan di situ. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Hari ini transaksinya masih oke. 13,649 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang sangat besar, 1,12 triliun. Itu di pasar reguler 1T sendiri, sedangkan di pasar nego ada net buy 80 miliar. Kalau kita lihat juga hampir semua bursa hijau royo-royo, terlihat sudah price in ya dari gejolak ekonomi kemarin, dan sekarang siap menyongsong ekonomi yang baru. Hampir semuanya hijau dari Asia, US, Europe, dan lain sebagainya. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Yang pertama ada BBCA 657,3 miliar, Telkom 153,5 miliar, Bank Mandiri 79,9 miliar, Astra 43,8 miliar. Salah satu yang ditarik juga ya Astra ini. Power 42,4 miliar, Tebik 39,5 miliar, INDF 34 miliar, MDK 33,6 miliar, INTP 29,2 miliar, BBRI 29,1 miliar, ICBP 25,1 miliar, Unilever 22,4 miliar, Alfamart 21,9 miliar, Hiri Tractor 17,8 miliar, CPN 17,1 miliar, SMGR 13,8 miliar, dan Arto 12,4 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijual asing. Ada Grow 38,1 miliar, KLBF 36,9 miliar, Excel 32,7 miliar, BBNI 25,1 miliar, BRMS 12,9 miliar, Esadware 12,5 miliar, MNCN 11,3 miliar, Mayora 9,9 miliar, Akra 8,1 miliar, Ali 7,9 miliar, Indosat 3,6 miliar, Avia 2,1 miliar, Indi 1,3 miliar, dan BES 1,1 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman ya memang ini tidak terlalu signifikan, karena ya melanjutkan konten kemarin saya bilang hasilnya bakal besok di hari Jumat. Kenapa? Karena besok di hari Jumat candle weekly setidaknya akan tertutup. Kalau kita pakai daily, menurut saya sih masih bias ya, karena juga kurang kuat breakout-nya, pun masih kejedot resisten high juga. Jadi saya belum mau menyimpulkan kalau IHSG ini sudah breakout, dan kalau nggak salah Buy Elliott Wave sih bakal ada yang ke satu kali lagi. Ini AB 1, 2, 3, 4, 5 baru breakout. Kalau nggak salah seperti itu ya. Correct me if I'm wrong, karena saya nggak begitu jago Elliott Wave. Cuman kalau yang sering saya lihat, ketika saham-saham symmetrical triangle itu 5 kali konsolidasinya. Kalau yang 3 kali itu biasanya bullish penan. Nah, setidaknya sudah tinggal besok doang kita menentukan ya konfirmasinya di candle weekly sekalian, jadi itu bakal lebih kuat. Kalau memang besok Jumat agak merah, maksudnya besok Jumat jelek ya candlenya, mungkin bisa hati-hati, karena bisa aja itu start dari koreksi minggu depan kalau besok Jumat candlenya jelek. Kenapa? Karena weekly-nya bakal ditutup. Kalau kita lihat sih sekarang weekly masih strong banget ya IHSG. Cuman ya itu sih, kita lihat konfirmasinya dulu aja, karena saat ini sedang berada di resisten dan belum ada breakout juga. Ini kelihatan pas di resisten kuat banget untuk saat ini 7070. Ada high, ada downtrend line. Sebenarnya bakalan sehat kalau ada retrace dulu, minimal ke sini deh, ke 6800, bikin inverted head and shoulder tuh. Tapi ya
yang namanya market selalu benar. Kalau dia nggak mau retrace langsung breakout, ya kita harus yang menyesuaikan diri. Yang jelas itu mungkin amannya besok bisa kita lihat hari Jumat closingannya dan menentukan arah Senin. Ya, jadi maksudnya besok Jumat clear. Kalau closing bagus di atas 7070 ya berarti ya last stopnya di sini 7257 ke 1. Ini ya. Nah, 7100 baru 7257. Itu kalau dia besok lanjut breakout 7070. Ya. Tapi kalau besok dia retrace, tunggu retrace-nya dulu dan itu bakal menarik untuk dipantau karena mungkin bisa dibilang flash sale sebelum window dressing seperti itu. Jadi ya, batasi resiko aja untuk support resisten sekarang masih 7070, kelihatan sudah ada reject-nya walaupun reject-nya tidak terlalu kuat ya. Cuman lagi-lagi beda candle-nya IHSG di TradingView sama di Stockbit, padahal sama-sama TradingView ya. Tapi beda candle-nya, yang di sini bodinya merah, yang di sini bodinya hijau. Dan kalau dilihat yang benar yang Stockbit karena beberapa kali TradingView baru error. Jadi ya batasi resiko aja. Turun pun nggak jelek, lanjut pun juga nggak jelek. Tinggal kita lihat skenario seperti apa. Oke, untuk IHSG, resistnya tadi 7070, support terdekat di 7000, lalu habis itu 6900, 6850 baru 6750. Batasi resiko. Oke, langsung saja kita akan masuk beberapa sambilan. Kita mulai dari yang dijualin asing aja. Kita cari yang ada spread seperti biasa. Kalau nggak ada pergerakan tidak menarik, nah, kita bahas dari agro aja deh. Jarang-jarang agro masuk asing ya, entah dijual atau beli. Cuman tumben kali ini agronya masuk nih ke net sell. Oke, ini salah satu trading plan atau skenario agro yang mana hari ini agro naik 4,29% dengan candle yang tidak solid, sayang banget, serius. Dan volumenya sangat besar. Nah ini agak nggak enak, nanti kita konfirmasi di candle intraday. Nah agro terakhir koreksi dia dari pucuk harga 2800, dia koreksi sampai 600 rupiah. Aduh sorry. Dan di 600 rupiah terlihat ada volume yang mulai berarti. Ini ya, satu kali spike dan dia sudah breakout dari downtrend pertamanya. Agro mencoba naik sampai 865, tapi berkali-kali dia gagal, satu kali, dua kali, dan hari ini pun yang ketiga. Saya kira kalau misalkan hari ini breakout, ya agro ini bakal cakep banget karena dia break high, higher low, higher high, candle reversal, breakout Fibonacci, dan target bisa sampai 1080-an. Tapi ya market selalu benar dan agro masih belum berhasil breakout. Yang saya pengen lihat sekarang karena ini volumenya bias ya. Kalau kita lihat kan ini volumenya gede banget. Tapi candlenya tanggung lah di daily ini. Nah kita bisa lihat di intraday aja. Misalkan pakai 1 jam. So far di 1 jam bagus ya. Yang besar volume naik, volume turunnya kecil-kecil. Kalau kita ke 15 menit. Kita ke 5 menit, so far harusnya masih oke untuk si agro ini. Cuman dia kena false breakout doang, masih belum closing. Seperti itu. Artinya 835 masih menjadi support dari si agro. 835 sampai 800 rupiah. Dan dia bakal jelek kalau jebol yang 800 rupiah. Retrace-nya bakalan lebih dalam. Kalau sampai jebol 800. Tapi kalau bisa berlanjut, open low dan lain sebagainya, ada potensi agro melanjutkan penguatan. Kalau break 865 ya, targetnya 970 sampai 1080. Seperti itu. Jadi gunakan support dan resisten tadi. Dilihat dalamnya, sedang mencoba untuk reversal dari moving average-nya juga. Tapi ya tidak terlihat ada akumulasi yang bagus. Cuman so far so good. Terakhir saya bahas foreign flow-nya masih cakep, terlihat tidak ada yang exit ya asingnya. Cuman ya perkara dia mau tarik lagi itu nggak ada yang tahu. Makanya gunakan TA dan batasi resiko. Itu untuk agro. Lanjut kita masuk ke yang dibeli asing. Kita cari yang menarik. Karena yang dijualin asing yang menarik cuman agro doang. Ini beberapa tower-toweran pada jalan. Ada tower Tebik. Kita coba cek apa nih. IDX Infra semakin meyakinkan ya. Kita bahas tower dulu deh.
nanti sama semen-semenan. Oke, hari ini tower naik 3,72% dengan candle yang sangat solid dan volume yang bagus juga. Dan ini adalah salah satu skenario dari si tower. Saya nggak tahu ini bakalan hit atau enggak, cuman kalau di hit ya juga nggak nolak ya. Karena ya mantep banget, rewardnya masih tinggi. Targetnya bisa berapa nih? Sekitar 26%. Terakhir, tower turun sampai 870 dan di sana adalah area demand. Bahkan yang terakhir saya bahas ya, itu adalah fresh demand area. Karena sebelumnya ketika tower breakout, di sini kan dia breakout tuh. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, ini COVID, spring langsung naik ya. Dia belum ada retest sama sekali. Dan di tahun 2022, tower di retest. Retestnya pun juga ciamik disertai dengan aksi buyback. Artinya itu kan corporate action yang bagus. Nah, setelah itu tower naik tanpa perlawanan dari Rp800 sampai Rp1.200. Itu 50% sendiri naiknya ya. 800 sampai 1.200, 37%-an doang. Dan di sana kejedot resistennya di 1.200-an. Sempat 2 kali mencoba untuk breakout dan akhirnya hari ini berhasil breakout dan memantapkan diri dengan candle yang solid dan volume yang bagus juga. Dengan breakoutnya hari ini ada potensi suatu pattern bisa terkonfirmasi, yaitu namanya inverted head and shoulder, di mana shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan, dan terlihat closingnya sudah bagus disertai dengan volume yang besar juga. Target dari pattern ini itu ada ke sini setinggi dari headnya, dan kita pindahkan targetnya adalah di sekitar 1540. Mungkin kita bisa perkuat dengan Fibonacci ya. Kita anggap ini satu swing low, tarik dari pucuk ke pucuk. Ini low-nya berapa nih? Low-nya 870. Kita rapiin deh. 870. Sedangkan high-nya ada di high-nya 1625. Ini 1625. Oke, cocok. Dan ya, ini ya, kita lihat 1245-nya sudah di break. Maka dari itu bahkan ada potensi targetnya ke 1 karena dia sempat lower high lower low-nya di 0,5 seperti itu. Yang jelas sama, selalu batasi resiko. Untuk support terdekat 1245, support selanjutnya di 1200, support 3-nya di 1130. Selama nggak jebol yang 1130, tower masih oke. Sedangkan untuk resisten, karena 1245 udah di break ya, berarti nextnya di 1335 sampai 1360, baru 1465 dan 1625. Dan ya, batasi resiko. Dilihat dalamnya sempat ada akum, tapi terlihat sudah ada buangan, dan kalau kita lihat bandar movementnya tidak terlihat bagus. Foreign flow-nya pun juga nggak terlihat bagus ya. Dan tapi saya rasa saya agak sanksi sih, ini dia diakumulasi tapi pakai banyak broker. Makanya dia divergent terus ya, cuman nggak terlihat ada akumulasi di indikator akumulasi. Ini harga ke bawah terus, sedangkan indikatornya ke atas terus. Dan saya rasa itu adalah aksi buyback kemarin dari si tower. Yang jelas selalu batasi resiko aja, gunakan support dan resisten tadi. Untuk tower, lanjut coba kita cek. Semen-semenan kita bahas deh. Ini salah satu sektor yang ketinggalan. Yang akhirnya dapat panggung karena hari ini batu bara koreksi ya. Nah, semennya pada jalan. Oke, kita bahas INTP dulu. Hari ini INTP naik 5,77% dengan candle yang solid, sangat solid, dan volume yang spike. Ada volume yang bagus. Kalau di zoom out nggak kelihatan karena kena rebalancing ya, tapi kalau di zoom in kelihatan kalau hari ini volumenya nge-spike dengan cakep. Nah, kalau kita lihat INTP ini juga saham downtrend. Ya, mau bigger structure atau structure kecilnya, dia saham downtrend semua. Yang terlihat sudah bottom kemarin di area 8.900. Itu area kuat banget karena sebelumnya corona pun di sana, kemarin kena sana dan sekarang kena lagi. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau kita agak imajinatif ya, ada potensi terbentuk yang namanya falling wedge. Nah, dan target kenaikannya adalah dari start wedge-nya dimulai. Maka dari itu ada potensi INTP bisa ke sini.
Nih, ini salah satu skenario. Cuman ya masih belum tahu juga. Yang jelas untuk sekarang dia masih berada pada supportnya. Itu untuk view besar. Untuk view kecil kita bisa zoom in. Dimana hari ini mulai spike. Saya rasa besok bakalan rame untuk INTP ini. Dan kalau kita lihat saat ini INTP juga ada yang namanya downtrend channel di sini. Downtrend line, sorry. Dan masih belum breakout. Jadi ya waspada ya, dia belum breakout. Saya rasa breakoutnya bakal cakep kalau INTP berhasil break di sini 9.800 atau kita buletin sampai 10.000 karena di sana juga ada resisten psikologis. Nah, kalau berhasil breakout dari 9.800, INTP akan ada konfirmasi pertama. Sebenarnya hari ini sudah ada konfirmasi karena INTP sudah break high di 9.500. Cuman sayangnya dia kan belum breakout dari downtrendnya ya, yang di sini. Mungkin dia sudah break dari downtrend yang di sini. Structure lebih kecilnya dia terlihat sudah break, tapi untuk yang lebih besar dia masih belum break seperti itu. Maka dari itu untuk sekarang support satunya di 9.500 sampai 9.450, sedangkan support 2-nya ada di area 9.100. Untuk resisten di 9.800 saya buletin sampai 10.000 karena di sana ada resisten psikologis juga. Kalau break yang ini 98 sampai 10.000 saya rasa INTP bakal bagus. Nah, dari skenario kita bisa tarik pakai Fibonacci juga untuk mencari target upside-nya. Dan kalau kita tarik dari pucuk ke pucuk, ya ini ya 9.900 ini resisten dari Fibo-nya. Target pertama saya rasa ke 11 ribuan dulu. Kalau dia berhasil break 10.000 ya, targetnya ke sini dulu. Ya, sekitar 10.500 sampai 11.000. Jadi ya selalu batasi resiko. Ini juga saya yakin harusnya divergennya udah ada. Nah, ini ya. Ini ada divergen bahkan lebih besar, divergen besar, divergen menengah, divergen kecil, lengkap lah. Ini tinggal tunggu breakoutnya aja. Bakal menarik kalau berhasil break yang 10.000, batasi resiko. Kita lihat dalamnya, TA-nya bagus, flow-nya pasti bagus. Dan hari ini terjadi akumulasi. Sellernya 50, dari ini perfect retail semua. Kalau kita lihat top sellernya CC, SK, YP, CP, PD, DH, XC, dan seterusnya. Apakah mereka nggak bisa jadi bandar? Masih bisa juga. Tapi kalau kita lihat dari broker summary-nya ini bentuknya kayak gini, saya rasa ini adalah retail. Jejer-jejer bareng, sellernya 50, value-nya kecil-kecil. Ya untuk si CC sama SK lumayan lah value-nya. Mungkin ini temennya bandar lah, dia yang provide liquidity. Sedangkan untuk buyer-nya ada ini. Kalau kita cari yang di atas 1 miliar aja cuma ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini di bawah 1M semua. 500, 548, 38. Jadi ya buyer yang signifikan ada 5 doang. Sedangkan sellernya ada 50. Ya nggak usah pakai kayak gini ya. Ini udah kelihatan kalau akumulasi. Dan yang lebih penting TA-nya bagus. Breakout volumenya cakep. Koreksinya kecil. Tinggal ditunggu konfirmasi breakout, downtrend, dan breakout high. Untuk INTP, lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas SMGR. Oke, ini juga yang pernah kita bahas sebelumnya. Kalau teman-teman masih ingat, sempat digocek-gocek ya. Saya bilang waktu itu mau ascending tapi gagal, tapi sayangnya dia nggak sampai jebol low. Jadi ya masih valid lah dalam fase konsolidasi sideways di sini. Iya. Nih, area konsolidasi dari si SMGR. Oke, hari ini SMGR naik juga 4,25% dengan candle yang solid, shadow-nya cuma satu tick. Nih ya, 1 atau 2 nih, high-nya 6775, close-nya 6750. Satu tick doang shadow-nya dan volume yang sangat besar, which is tuh bagus. SMGR juga break high dari 6325-nya dan closing-nya pun juga mantap di 6750. Ini juga bertepatan sama koreksinya batu bara ya. Dan itu kalau menurut saya nggak kebetulan kok, memang sifatnya aja kayak gitu. Kadang banyak peraturan tak tertulis yang harus teman-teman ingat di bursa itu. Kayak misalkan komoditas jalan, sahamnya jalan. Komoditas koreksi, musuhnya jalan. Misalkan kayak semen itu kan musuhnya batu bara. Kalau BRPT itu kan musuhnya minyak. Tinggal lihat yang jalan yang mana, yang koreksi yang mana, itu enak buat pantauan lah.
Terus juga kalau infra itu nanti nyambungnya ke konstruksi, terus properti, tower-toweran, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas SMGR-nya yang hari ini naik 4,25% setelah konsolidasi lebih dari 13 Juli sampai 4 Agustus ya, hampir satu bulanan lebih. Belum sampai sebulan ya. Ya itulah, nggak tahu lah. Yang jelas kita cek aja untuk si SMGR, dan kalau menurut saya untuk saat ini untuk view besar saya rasa SMGR sedang membuat higher low di structure besarnya. Nih. Dia kemarin retrace sampai 0,618 sampai 0,786 dan akhirnya sekarang berhasil breakout ke atas. Kalau memang hoki dan siklusnya batu bara selesai ya, ini SMGR berpotensi, saya rasa ya, dia berpotensi untuk break reversal pada structure besarnya ke sekitar 9.300. Cuman ya jelas itu butuh banyak konfirmasi seperti itu. Kemarin udah selesai dari falling wedge-nya di sini. Ini kan falling wedge. Nah, falling wedge kena target, kejedot resist, retrace, bikin higher low, dan sekarang ya saya rasa SMGR sedang membentuk yang namanya cup and handle. Dan konfirmasi breakout-nya adalah di 7.700. Jelas itu masih jauh ya, 6.750 sampai 7.700. Tapi kalau dikasih, saya rasa bakal menarik seperti itu. Karena dia tidak membuat low baru, malah membuat higher low. Kita perlu lihat juga untuk SMGR ini juga saham downtrend, baik struktur besar maupun struktur kecil. Dan ternyata 7.700 kemarin, selain dia kena resisten, dia juga kena downtrend lain. Maka dari itu nanti kalau dia berhasil break 7.700, konfirmasinya bakal cakep banget. Dia breakout downtrend dan juga break high. Ada potensi valid reversal seperti itu. Itu ya, tinggal dipantau aja. Untuk support sekarang SMGR ada di sini sekitar 66 sampai 64 itu base-nya dia. Selama nggak jebol itu harusnya bagus. Sedangkan untuk resisten kita bisa tarik Fibo yang di sini dulu dari 7.700 sampai low-nya kemarin. Ini adalah beberapa resisten dari si SMGR. Kalau break yang 7.700 itu bakal cakep banget, kita bisa tarik Fibo yang lebih besar. Dilihat dalamnya akumnya mulai lumayan lah, setidaknya nggak buangan ya. Nih, kemarin ada akum, keluarnya baru dikit dan terlihat cukup menarik, disertai juga dengan bullish divergent. Udah pasti kelihatan divergentnya. Yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan view tadi. Itu untuk SMGR. Lanjut coba kita cek MPPA, menarik tuh, pernah saya bahas ya, sedang mencoba reversal. Kita masuk ke yang merah-merah aja, memang jatahnya komoditas baru pada koreksi, jadi ya udah biarkan aja. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Nah, MTech on track ya. Kalau teman-teman ada yang ngikutin view-nya MTech kemarin, happy cuan. SCMA itu juga bagus, tapi closingnya masih di 252. Kita bahas apa nih? Bukalapak juga cakep, beginnersnya cakep-cakep ya. Kok malah tidak ada yang signifikan nih pergerakannya nih. Kita bahas si siapa ya, satu lah perwakilan. Kita coba cek SCMA aja lah. Ini juga baru rame SCMA ini. Oke, hari ini SCMA naik 5,88% dengan candle yang 50-50 lah. Ada shadownya lumayan panjang juga, 3/4 dari bodinya ya, dari keseluruhan, dan volume yang sangat besar. SCMA terakhir saya bahas itu dia pada view kecil di sini. Ketika dia mau membentuk yang namanya double bottom di sini, dia terbentuk di sini dari 252 sampai low-nya kemarin, dan ini adalah beberapa resisten dari si SCMA. Sebenarnya kelihatan kalau SCMA ini sedang berjuang di resisten terakhirnya 252, dan kalau dia berhasil break dari 252 itu bakal cakep karena target selanjutnya adalah di 274 sampai 286 untuk target higher high-nya. Ini untuk structure kecil. Sedangkan support terdekat sudah di area 240 untuk si SCMA.
Itu structure kecil. Kalau kita lihat bigger view-nya, SCMA ini juga saham downtrend. Aduh, apa ini? Bisa ngecek bid over malah. Saya emang nggak tahu nih, kepencet nih. Oke, kalau kita lihat untuk bigger structure-nya, SCMA ini juga saham downtrend. Dan kalau kita tarik swing low di sini ya. Nah, SCMA juga masih berjuang di resisten 256. Maka dari itu artinya apa? Kalau SCMA berhasil break 252 sampai 256, di mana ini adalah resisten krusialnya, saya rasa dia akan valid reversal pada structure yang lebih besar. Dan targetnya sekitar 300 ke atas. Cuman di area 300 ini juga ada resisten kuat ya, 296 di Fibo 382 dan juga ada resisten psikologis. Ya, 296 ini area kuat ini. Hati-hati aja kalau misalkan dia valid break 256 di 296 harusnya bakal ada perlawanan. Cuman nggak ada yang tahu juga. Tuh, yang penting batasi resiko. Untuk support sekarang dari 240 karena dia sudah berhasil higher low higher high ya. Dari 240 tadi pada Fibo 786-nya. Dan ya, sekarang sedang menuju ke target selanjutnya. Bisa dilihat apakah dia close bagus atau close jelek. Kalau mantep close di atas 256, saya rasa upside-nya bagus. Tapi kalau gagal close di atas 256, ada potensi turun sekali lagi. Kita lihat dalamnya, dia juga sudah golden cross, terlihat short term reversal, dan ya tinggal batasi resiko aja karena siklus uptrend dari SCMA akan dimulai. Kalau teman-teman punya barang di bawah 220 ya itu harusnya udah aman banget sih. Trailing stopnya santai aja. Kalau perlu pakai daily lah. Tuh. Nanti kalau dia bikin higher low, higher high, baru TS-nya dinaikin. Higher low, higher high, TS-nya naikin lagi. Dan seterusnya. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.